Ya pemirsa, lebih dari 600 warga negara Indonesia mantan ISIS diwacanakan akan dipulangkan atau dibawa ke tanah air. Nah, apa urgensinya bagi negara jika benar nantinya mereka dipulangkan? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat intelijen, ada Pak Soleman B. Pontoh. Selamat pagi Pak Soleman. Selamat pagi. Oke Pak Soleman, ini kita kutip tadi pernyataan dari Menko Polhukam bahwa negara lain belum ada yang memulangkan warga negara mereka yang menjadi kombatan ISIS ataupun terlibat dengan ISIS. Lantas dengan alasan kemanusiaan, apakah ini membuat pemerintah Indonesia kemudian berkewajiban atau memiliki kewajiban untuk memulangkan mereka walaupun mereka sudah terpapar ataupun terlibat dengan terorisme? Sebenarnya bukan itu saja, Pak. Ketika mereka berangkat ke sana dan menjadi tentara di sana, itu sudah mereka kehilangan hak menjadi kewarganegaraan. Karena berdasarkan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2007, kehilangan kewarganegaraan apabila mereka menjadi tentara dan bertempur di negara asing. Ya. Sehingga ketika mereka berangkat di sana, berencana ke sana kan untuk menjadi tentara. Artinya yakin dan sadar saya jadi tentara. Sejak saat itu hilanglah kewarganegaraan mereka. Oke, yakin dan sadar menjadi tentara dan itu tentara, atas keinginan sendiri. Atas keinginan sendiri. Sehingga mereka dan beserta keluarga sudah yakin saya akan menjadi tentara di sana. Tentara di sana kan tidak hanya kombatan. Pendukung saja kan di kita saja ada komponen utama, ada komponen cadangan dan ada komponen pendukung. Oke, nah saya sama saja dengan ini. Saya potong di situ terkait dengan ini bukan kombatan, walaupun pergi ke sana misalnya ada yang pergi itu merupakan istri ataupun anak, dia mengikuti kepala keluarga mereka atau si ayah untuk berangkat ke atau menjadi bergabung dengan ISIS. Nah, apakah ketika perempuan dan anak ini juga treatmentnya sama dengan kombatan? Kan di sana yang bertempur kan tidak hanya kombatan. Kan ada komponen utama, ada komponen pendukung, dan komponen cadangan. Bisa saja, tapi semua ini ke sana dalam rangka untuk berperang, bertempur untuk negara asing. Begitu negara asing, semua hak-hak kewarganegaraan kan hilang. Sehingga kita tidak perlu lagi memikirkan dia kembali. Dia sudah ke sana siap untuk bertempur untuk negara sana kok. Dan undang-undang kita punya, peraturan pemerintah nomor 2 2007 jelas kehilangan kewarganegaraan. Namanya kehilangan kan otomatis hilang. Plus juga paspornya sudah dibakar. Apalagi kalau paspor sudah dibakar. Itu juga menjadi sinyal kan yang harusnya bisa. Seharusnya itu kenapa kita harus pusing? Kita masih banyak masalah di sini kok. Ya itu sudah Anda ke sana, itu pilihan, ya sudah stay di sana. Oke, lantas. Negara lain aja juga nggak mikir, sama aja kenapa kita harus mikir? Oke, kalau Anda melihat sendiri adanya wacana ini harusnya memang tidak perlu ada wacana tidak semacam perlu. ini. Buktinya negara lain juga nggak sama kok. Ketika mereka bertempur untuk negara lain, ya sudah selesai. Harusnya di situ sudah selesai. Sudah selesai. Ketika mereka berangkat, mereka tahu saya bertempur untuk negara asing. Forget dengan Indonesia. Dan sekarang ternyata bukan kita aja kan, negara yang lain juga sama. Biarin aja dia di sana. Itu pilihan. Silakan ada ke sana. Masih banyak teman kita juga di sini. Oke, kita bicara soal pro dan kontra. Lantas apa sebenarnya kalau pengamatan Anda apa yang mendasari sehingga timbul wacana ini? Saya juga nggak tahu kenapa, karena saya hanya melihat aturan. Kalau aturan dia sudah pergi bertemu, udah selesai, nggak usah dipikir-pikir lagi. Kalau tiba-tiba ada ini, ya ini saya juga bingung kenapa kita harus mengurusi orang-orang yang sudah memutuskan saya menjadi warga sana, bertempur untuk sana. Dan aturan di kita juga sangat jelas. Keberangkatan itu mengakibatkan kehilangan kewarganegaraan. Oke, pemerintah mengatakan masih akan berpikir lagi, menimbang lagi seperti apa plus dan juga minusnya seperti itu dan nanti katanya diputuskan akan di bulan Mei kalau mengutip tadi apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam. Tetapi kalau kita lihat atau menurut Anda apa bahaya terbesar yang dihadapi oleh Indonesia ketika 600 lebih ini kembali ke Indonesia? Nah, kalau dia kembali ke Indonesia, dia akan membawa pahamnya ISIS bertempur lagi dengan kita. Karena dia ke sana itu kan dengan pahamnya ISIS untuk bertempur lewat yang lain. Nah, ketika dia kembali ke sini, paham itu dibawa lagi. Terus apa lawannya? Ya pemerintah Indonesia lagi. Walaupun jadi mereka dilakukan proses deradikalisasi itu tidak akan. Mau prosesnya seperti apa? Ketika kita bisa hitung, ketika mereka berangkat itu sudah siap untuk mati di sana. Ternyata tidak mati, balik ke sini, ya kita nanti yang dimusuhin. Mau siapa lagi? Karena dia dalam ideologinya sudah saya harus bertempur. Lah begitu di sana kehilangan musuh kan ke sini, siapa musuh? Ya kembali lagi kita yang jadi musuh. Karena dia berangkat ke sana sudah siap mati. Oke, jikalau ada keinginan misalnya dari beberapa orang WNI di sana yang
mungkin mereka mengatakan bahwa oke, kita sudah tobat seperti itu, kita ingin kembali ke Indonesia, mereka menyatakan salah dan menyatakan ikrar untuk kembali atau setia dengan NKRI. Apakah ini cukup sehingga kita bisa percaya dalam tanda kutip? Makanya kalau virus corona bisa kita cek, Pak. Tapi ini pertobatan kan susah mengeceknya seperti apa. Ideologi siapa yang bisa Susah. mengeceknya? Apa hitungannya, ukurannya saja. Ketika mereka berangkat ke sana sudah siap mati untuk membela ideologi itu. Loh kok tiba-tiba saya akan bertobat? Susah dipercaya itu. Virus corona aja orang nggak percaya, apalagi bangsa beginian. Nah, sehingga ketika dia kembali itu pasti terbawa. Dan ketika di sini tidak ada musuhnya, siapa lagi? Nggak tetangga lah, yang inilah. Itu pasti akan jadi masalah baru. Karena apa yang mereka yakini ketika dia datang ke sini, tetap saja keyakinan itu ada kan. Sehingga ini akan mempengaruhi lingkungannya. Apalagi jika misalnya tidak disiapkan seperti apa identifikasi profil siapa saja, mereka dan berapa lain-lain. lama nanti. Oke, baik, nanti kita akan bahas itu lebih detail di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama Metro Pagi Prime Time dan kami masih membahas mengenai wacana pemulangan 600 WNI mantan kombatan ISIS ke Indonesia yang menimbulkan pro dan kontra. Masih bersama saya di sini ada Pak Soleman Pontoh. Pak Soleman, tadi kita sudah bahas bahwa sebenarnya dari segi aturan itu tidak ada kewajiban untuk pemerintah Indonesia. Beda halnya ketika memulangkan WNI yang mereka khawatir terpapar virus corona. Ya, nah, beda. ini kalau kita bicara misalnya pemerintah tetap lanjut atau tetap memutuskan untuk memulangkan mereka, selain ancaman keamanan, apalagi sebenarnya hal terburuk yang bisa dihadapi oleh pemerintah? Kalau itu dilaksanakan, maka akan ada terjadi jilid 2 dan jilid 3, jilid 4 dan seterusnya. Dia akan berangkat lagi, kembali lagi, berangkat lagi, dan kembali lagi. Karena dia sudah tahu nanti pemerintah juga akan melaksanakan seperti yang terjadi yang pertama. Sehingga untuk apa undang-undang ini dibuat, untuk apa peraturan itu dibuat kalau nanti kita langgar sendiri. Undang-undang atau aturannya itu jelas bahwa ketika dia berangkat itu sudah kehilangan warga negara. Nah, sehingga kalau mau kembali harus bagaimana caranya untuk menjadi warga negara itu kembali. Ada aturannya lagi. Tidak tiba-tiba mari kita terima dia dengan baik, tidak begitu. Ini apalagi ini hukum. mereka merupakan atau terafiliasi dengan organisasi teroris. Nah, apalagi ditambah dengan itu dia berangkat ke sana siap mati untuk negara itu. Dengan segala macam ideologi yang sudah masuk di kepalanya bahwa musuh saya adalah ini. Lah kalau dia balik sini, yang terjadi bahwa musuh saya itu adalah Indonesia. Ya kan sama-sama aja kita memanggil mereka untuk bertempur di Indonesia. Kembali lagi bertempur dengan kita. Nah, proses deradikalisasi yang dilakukan selama ini di Indonesia, apakah tidak bisa membuat mereka benar-benar atau kita bisa jamin 100% seperti itu? Yang kita lihat proses deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT, itu saja kewalahan hanya untuk orang-orang yang terpapar di Indonesia. Orang-orang yang terpapar mungkin sepertiga, seperempat, atau setengah. Tapi ini sudah 100% terpapar sehingga apa? Siap mati untuk negara itu. Sedangkan yang dilaksanakan selama ini Indonesia kan tidak siap mati. Hanya bagaimana mereka mempertahankan ideologinya dia hidup di sekitar masyarakat kita sehingga terjadilah perbedaan cara pandang. Itu saja sudah kewalahan. Apalagi ini sudah keluar, sudah bawa keluarga, sudah siap bertempur. Ini kan sudah 100% lebih di otaknya. Nah, tiba-tiba mau kembali masuk sini, ya tambah lagi kelabakan. Yang di sini saja belum selesai, ditambah lagi ini. Lah kenapa kita harus cari gara-gara dengan itu? Sudah aturan itu tegakkan, selesai. Kita negara hukum kok. Kenapa kita harus pilih-pilih? Orang yang sudah berangkat ke sana, kita masih pilih-pilih. Ada perempuan dan juga anak-anak. Ini biasanya sebagai soft spot lah bisa dikatakan seperti itu. Tetapi kalau Anda melihatnya memang bahkan ketika ini untuk perempuan dan anak-anak potensi bahayanya pun juga sama. Sama saja. Si perempuan ikut ke sana, sudah pasti saya akan pertama berbakti kepada suami, kedua kalau suami begitu ya dia ikut. Dan kita bisa lihat sudah berapa banyak perempuan ini menjadi bom bunuh diri. Sudah ada. Anak-anak sama juga, anak-anak sudah bisa didoktrin. Jadi selama mereka di sana, kita juga tidak tahu bagaimana doktrin terhadap istri, bagaimana doktrin terhadap anak. Sehingga dia pulang juga ini membawa virus-virus, ya ideologi yang lain yang di kita ada tumbuh sedikit. Ditambah ini ke sini, ini sama aja dengan menyiram. Sehingga virus ini akan tumbuh juga lebih kuat. Sehingga harusnya kita begitu dia ke sana, syukur silakan aja Anda di sana.
sudah mengurangi 600 orang kan, udah stop dulu, balik ya udah nggak usah dipikirkan. Kita mau lihat dengan dunia sama, dunia juga tidak memberikan dia kembali kok. Ya udah kita harus tegakkan dulu aturan ini. Kalau ini kita tidak tegakkan, pasti nanti ada gelombang kedua, gelombang ketiga dan empat. Untuk apa undang-undang dibuat? Untuk apa undang-undang dibuat? Oke. Tetapi kalau misalnya dikatakan ini melalui proses identifikasi profil seperti itu, apakah Anda percaya ini bisa menyaring, bisa memfilter? Saya tidak percaya. Ya itu saya bilang tadi, dari pengalaman yang tumbuh di Indonesia saja, yang berbeda pendapat dengan lingkungannya dia di Indonesia, itu sudah sulit. Lah ini sudah berangkat ke sana, sudah terpengaruh di sana, sudah siap mati di sana. Kok tiba-tiba dalam waktu yang pendek balik ke sini saya tobat? Saya nggak percaya. Jadi ini kalau akan menimbulkan masalah baru itu masalah ketika baru. misalnya dibawa pulang ke Kembali Indonesia. pasti masalah baru. Ini dia balik, ketemu dengan di Indonesia ini yang masih setengah-setengah seperempat, ini pasti akan muncul baru lagi. Ini akan lebih kuat. Lah celaka lagi kalau ini di sini, dia membuat koloni lagi di situ. Dengan yang lain, tambah jadi sel baru yang siap-siap lagi. Akan ada di mana? Kita pergi lagi. Sana nggak ada, ini yang kita mainkan. Oke, satu sisi bahwa kita harus akui ataupun juga sekarang kita ketahui bahwa ISIS itu kan secara organisasi bisa dikatakan ini sudah berhasil dikalahkan. Tetapi secara ideologi ini masih menjadi tanda tanya besar. Betul. Secara ideologi itu tanda-tanda besar. Secara kombatan, secara organisasi sudah tidak ada. Tapi secara ideologi. Dan di Indonesia yang banyak itu secara ideologi. Jangan lupa kita sejak dulu ada masalah ini. Kita sudah ada masalah ekstrim kanan kalau kita bilang kan. Itu sudah ada sejak dulu. Oke. Sehingga jangan sampai ini tersiram bensin lagi. Tersiram bensin lagi. Berarti ini harusnya akan bisa menjadi penyulut lagi. Iya bisa jadi penyulut lagi lah ini. Lah kalau dia datang ke sini, wah ini. Kita di sana seperti ini seperti ini. Oke, lantas apa yang seharusnya dilakukan pemerintah saat ini? Saya pikir lupakan dulu aja lah kembali. Tidak usah ada kata-kata dipikir-pikirkan karena seperti itu. Pemerintah pun tidak salah. Dia hanya menjalankan peraturan yang ada. Jadi jangan takut disalahkan oleh rakyat. Tegakkan aturan yang ada. Dan itu kewajiban pemerintah. Oh untuk apa dia buat aturan? Kalau kemudian dilanggar sendiri. Tegakkan aja dulu itu. Sampai kita melihat bagaimana negara lain-lain. Kalau enggak ada ya sudah, kenapa kita harus ikut-ikutan? Orang udah siap mati kok untuk itu. Dan kita bukan sewenang-wenang. Aturan itu sudah ada dan orang berangkat sudah tahu aturan itu. Risikonya dia udah tahu, ya sudah. Risiko sudah tahu, jalankan itu. Lah kalau tiba-tiba aturannya diutak-utak lagi, ya untuk apa dia buat aturan? Baik, jadi lebih baik polemik ini segera dihentikan. Diselesaikan seperti itu, tidak usah ada wacana. Tidak usah lagi, jalankan berdasarkan aturan ini, maka ini kehilangan kewarganegaraan. Titik, selesai. Oke. Jadi alasan kemanusiaan pun tidak usah dijadikan. Tidak bisa karena aturan itu kan sudah ada. Tunjukkan, baik. Aturan dibuat ada alasan kemanusiaan di dalam aturan itu sendiri. Dan ini sudah kita menghadapi adalah soal terorisme. Apalagi ini terorisme dan kita punya masalah itu. Kita bukan punya dari masalah sekarang. terorisme dari dulu dan sudah ada. Ini adalah perang terhadap terorisme. Harusnya jangan sampai kemudian kita jangan sampai kita ambil bensin untuk menghidupkan yang ada di negara kita itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Soleman sudah hadir bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama Metro Pagi Prime Time.